Ya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Ya, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan yang ke-12, yaitu mengenai review perkuliahan dan informasi seputar UAS. Baik, mahasiswa semuanya, langsung saja saya akan tampilkan ke kalian mengenai review perkuliahan. Ya, oke, baik. Review materi etika bisnis. Ya. Eh, Kalian selama satu semester sudah mendapatkan 6 materi ini dari kami, dari saya dengan Pak Jasmine, yaitu yang pertama mengenai konsep design thinking. Ya. Yang kedua teori etika bisnis, ketiga konsep etika lingkungan, keempat konsep etika internasional, kelima konsep etika konsumen, dan yang keenam adalah konsep good corporate governance. Ya, oke, baik. Mengapa di pertemuan pertama kami berikan materi konsep design thinking? Ini adalah materi baru, ya. Sebelumnya tidak ada di etika bisnis. Materi ini muncul atas evaluasi dari perkuliahan tahun lalu. Saya dengan Pak Jason merasa bahwa ketika kalian mengikuti ujian akhir semester, kalian tidak bisa membahas persoalan secara komprehensif, ya. Seperti yang lalu-lalu, UAS-nya itu adalah analisis mengenai sebuah kasus, begitu ya. Contohnya kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik A. Pabrik A membuang limbah pabriknya ke sungai, maka terjadilah pencemaran air sungai begitu. Nah, ketika kalian dikasih kasus itu, kalian hanya membahas dari satu perspektif saja. Padahal kasus seperti itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Ya, misalkan dari teori etika bisnis, ya, itu etis tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Ya, itu pun bisa dibahas dari perspektif misalkan tidak etisnya di mana, etisnya di mana, ya. Itu aja bisa dibahas banyak sekali. Yang kedua bisa dibahas dari perspektif konsep etika lingkungan. Nih, materi yang ketiga. Ya, kalian sudah diajak untuk memahami konsep etika lingkungan. Bagaimana peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup, ya, dan seterusnya. Juga sebenarnya kasus yang sama bisa dilihat dari konsep etika internasional. Lebih-lebih jika perusahaan ini adalah perusahaan internasional, ya, maka bisa dibahas dari konsep etika internasional. Atau konsep etika konsumen, ya, ada hubungannya nggak produk-produk yang diproduksi oleh pabrik A tadi, ya, yang membuang limbahnya ke sungai, ya, bisakah kita tidak membeli produknya atau dan seterusnya. Itu bisa dilihat juga. Atau dari materi Pak Seno terakhir, ya, mengenai konsep good corporate governance. Apakah perusahaan A ini termasuk good corporate, ya? Apa yang dilanggar, ya, dan seterusnya. Nah, mahasiswa atas dasar keprihatinan itulah, ya, bahwa ketika kalian dikasih studi kasus membahasnya itu hanya satu perspektif begitu ya dan terkesan ala kadarnya, maka saya dengan Pak Jasmine sepakat memberikan tambahan materi konsep design thinking, ya, yang sudah saya ajarkan waktu itu, ya. Harapannya apa? Ya, melalui konsep design thinking kalian bisa mendapatkan pemahaman bahwa sebuah realitas itu tidak tunggal. Realitas itu bisa dilihat dari banyak perspektif. Satu peristiwa bisa ditelaah dari berbagai macam perspektif. Ya, spirit design thinking sebenarnya ingin mengajak kita semua bagaimana menyelesaikan persoalan itu dari banyak perspektif, ya, dari 1001 jalan atau cara. Cara A, ya, dicoba dipakai, ternyata tidak berhasil, persoalan masih ada, maka coba cari B, cara B. Cara B kemudian dicoba, ternyata juga persoalan belum terselesaikan. Cari cara C, D, E, dan seterusnya. Sampai persoalan itu bisa terselesaikan secara tuntas. Itulah spirit design thinking. Menyelesaikan persoalan dengan berbagai cara, dengan berbagai perspektif, sampai ya persoalan itu bisa terselesaikan secara tuntas. Nah, spirit yang sama itu kita ingin kalian lakukan ketika kalian menyelesaikan ya studi kasus mengenai peristiwa
etika bisnis. Ya. Harapannya kalian bisa pakai spirit yang sama untuk menelaah, membahas studi kasusnya. Ya. Oke, jadi inilah materi-materi yang sudah diberikan dalam perkuliahan etika bisnis. Harapannya output dari mata kuliah ini seperti di awal yang sudah saya sampaikan, supaya kalian memiliki kemampuan menganalisis sebuah bisnis, ya, apakah bisnis itu etis atau tidak dengan berbagai macam perspektif. Bukan 1, 2, atau 3, bisa lebih dari 3 perspektif. Begitu, ya. Nah, karena materi ini sudah diberikan, ya, dan kalian di dalam pertemuan-pertemuan sudah dilatih untuk mencoba memakainya, menerapkannya, maka di akhir perkuliahan ini kita ingin review dari kalian, ya. Maka ini contohnya adalah form dari M1. Kalian M2 dan M3 formnya ini, ya, itu sudah ada di MS Team di channel 12, ya. Silahkan diisi langsung di situ. Kita ingin kamu bisa mengerjakannya, ya, mereview kembali materi yang sudah diberikan, ya, dan kita ingin melihat di situ, mengevaluasi sejauh ini materi tersampaikan dengan baik atau enggak, ya. Kita akan melihat dari jawaban-jawaban yang kamu tulis di dalam form itu, ya. Ini hanya contoh saja form dari M1. Untuk M2 dan M3 sudah saya tampilkan di channel 12 di MS Team. Nanti silahkan dilihat dan diisi. Pak, sampai kapan? Ya, batas akhirnya adalah sampai dengan perkuliahan itu selesai. Ya, ini dikerjakan pada waktu jam perkuliahan. Ya. Oke, jam perkuliahan minggu ini tentunya, ya. Oke, kemudian saya akan membahas ujian akhir semester, ya. Pertemuan terakhir pada waktu materi dari Pak Seno, Mr. Jasmine sudah menyampaikan ujian akhir semester. Soalnya seperti apa, ya. Silahkan dipilih tema-tema yang sudah disodorkan, ada 10 tema, ya. Ini soal UAS sudah diberikan dari awal supaya kalian cukup waktu untuk membedah kasus yang sudah diberikan. Pilih salah satu kasus, cari kasus yang bisa dibedah dari banyak perspektif sesuai dengan spirit design thinking, ya. Misalnya bisa dibedah dari 6 materi yang sudah dibahas, ya. Jangan hanya dibedah dari satu perspektif saja. Minimal 3, ya. Kami kasih batas minimal 3 perspektif. Kalau kamu bisa sampai ke 6 ya, maka itu semakin lebih baik. Ya, nah ini untuk UAS-nya. Di situ sudah tertulis bahwa ada makalah, kemudian ada presentasi. Makalah dikumpulkan kapan, Pak? Makalah dikumpulkan minimal, ya, paling lambat 24 jam sebelum UAS. Supaya apa? Supaya saya dengan Pak Jasmine bisa membaca dulu, ya. Jadi minimal 24 jam sebelum UAS sesuai dengan jadwal masing-masing, ya. Karena presentasinya itu tidak bareng, ya. Ada bergelombang begitu. Nanti jadwalnya ada. Terus untuk presentasi berapa menit, Pak? Presentasi itu semua kelompok batas waktunya adalah 30 menit. Sudah termasuk tanya jawab. Jadi 20 menit kalian presentasi, 10 menit untuk tanya jawab saya dan Pak Jasmine. Karena hanya 20 menit, maka pesan saya, ya, tolong 20 menit dibagi dengan jumlah anggota. Misalkan anggota 5, maka masing-masing anggota maksimal 4 menit. Dan 4 menit ini harapannya kalian bisa seefektif mungkin, ya. Harus ada prioritas yang kamu presentasikan itu apa. Pesan saya dengan Pak Jasmine, ya, jangan menyampaikan kembali apa yang sudah tertulis di makalah. Kami sudah membacanya, kami tidak perlu mendengarkan dari kamu. Justru yang terpenting adalah 4 menit ini, masing-masing dari kalian harus bisa menggarisbawahi atau menonjolkan isi dari makalah, ya, masing-masing dari anggota kelompok. Jangan
menyampaikan apa yang sudah tertulis di makalah, kami sudah membacanya. Jadi misalkan di makalah tertulis ya bahwa kasus ini dari perspektif misalkan ya dari perspektif teori etika itu tidak masuk. Kami sudah tulis di situ, tapi saya ingin menggarisbawahi lah itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Artinya kalian memberikan tekanan, kalian memberikan tambahan informasi dari makalah yang sudah ditulis. Jangan memindahkan makalah ke PPT dan kamu menyampaikan. Ya, itu sangat-sangat tidak menarik. Kami sudah membacanya. Begitu, ya. Oke, itu mengenai ujian akhir semester. Jadwal UAS M1 ini M2 ya, untuk kalian M2 kelompok 1, 2, dan 3 itu hari Rabu 2 Juni 2001 mulai pukul 15.30. Ya. Jadi minggu depan berarti kosong ya. Itu kalian pakai untuk mempersiapkan ini ya, materinya, kalian diskusi dan seterusnya, menyiapkan UAS. Baru tanggal 2 Juni kalian presentasi 3 kelompok ya. Karena masing-masing 30 menit maka nanti sampai butuh waktu 1,5 jam ya. Jam 5 kita sudah selesai ya. Kemudian khusus untuk kelompok 4, 5, 6 dan 7 ya, itu Rabu 9 Juni mulai pukul 14. Loh Pak, kok maju? Iya. Itu sudah masuk minggu-minggu persiapan UAS. Ya, jadi itu hari tenang ya. Maka tidak akan ada perkuliahan mulai tanggal 9 Juni itu. Maka kita bisa maju ya, mulai jam 2 siang akan dimulai dari kelompok 4 presentasi, 30 menit kemudian kelompok 5 dan seterusnya sampai kelompok 7 ya. Untuk M2 ya. Oke. Jelas ya, untuk M2 jadwalnya ada perubahan ya. Oke, untuk M3 karena kalian hanya 2 kelompok, maka kelompok 1 dan 2 akan presentasi Kamis 27 Mei 2021 pukul 15.30 ya. Lupa M2 tadi kok mulai 2 Juni? Iya, karena hari Rebu sebelumnya itu tanggal merah ya. Tidak mungkin tanggal merah kita masuk. Maka untuk M2 itu waktunya agak panjang ya untuk mempersiapkan UAS. Kalau M3 itu tanggal 27 Mei, jadi 2 minggu dari sekarang untuk mempersiapkan ya. Baik mahasiswa, ini jadwal-jadwalnya untuk UAS-nya ya. Kemudian untuk reviewnya tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalian nanti harus bisa menelaah satu kasus ya dengan banyak perspektif. Terus jangan lupa di situ sudah ada pedomannya di makalahnya apa yang harus kalian tulis ya. Oke. Sebelum closing kita akan mendengarkan dulu dari Pak Jasmine untuk memberikan tambahan ya. Pak Jasmine akan memberikan tambahan untuk review perkuliahan ini. Ya, baik, silakan Pak Jasmine. Ya, mungkin kita mengulang sedikit apa yang sudah dibicarakan hari Jumat, yaitu tadi kalaupun presentasi nanti secara makalah, ini kan ada 2 versi ya Pak, ya, harus dikirim makalah, kemudian ada presentasi. Nah, makalah itu tidak sepertinya harus sama dengan presentasi, karena mau nggak mau di presentasi yang kita bisa melihat itu adalah bagaimana kalian mengelola waktu untuk berbagi informasi yang lebih penting untuk dipresentasikan. Kalau di makalah, karena kita membacanya dengan waktu yang cukup luas, bisalah kita membagi waktunya tuh mungkin sama kalau kita waktu membacanya. Tapi di presentasi, silakan pilih mana yang harus disampaikan yang lebih penting. Nah, disitulah menggunakan juga design thinking-nya karena kita bisa mengolah kembali, bukan cuma sekedar kalau ini tertulis di makalah, beginilah presentasinya. Tidak bisa. Harus dipikirkan ulang, milah-milih yang mana yang harus dipresentasikan. Waktu jatah presentasi cuma 30 menit kan Pak? Iya, betul. Iya. 30 menit. Ya, di mana di situ juga kemungkinan akan hadir tanya jawab. Jadi tidak bisa
kalian itu tidak juga cuma bisa menghafal dan presentasi, tetapi kalau kita tanya ulang tidak bisa mengerti dengan pertanyaan terkait dengan yang material yang dipresentasikan. Niat kita bukan mau menjebak, niat kita adalah menganalisa, mengevaluasi pengertian perjalanan proses belajar etika bisnis. Niat kita cuma itu. Jadi sekali lagi kalau tidak mengerti, kita masih mengerti karena namanya juga proses belajar. Jadi kalau kita bertanya sedikit susah untuk menjawab, ya pikirkan ulang. Mungkin teman lainnya yang bisa mengisi pertanyaan itu, jawaban itu dan seterusnya. Jadi saling kompaklah kalau bisa. Tolong materi yang kalian presentasikan itu harus sama-sama mengerti, bukan dibagi per orang, kemudian cuma orang itu mengerti titik itu aja, bukan yang lainnya. Pelajaran ini adalah untuk kita belajar bersama. Saya sendiri baru belajar banyak titik yang penting di dalam perjalanan etika bisnis ini, karena sebagai orang bukan Indonesia, perspektif dari orang Indonesia itu menjadi pelajaran untuk saya. Jadi itu mengimbangi etika internasional yang saya bawa ke mata kuliah di sini. Jadi seperti itu harapan saya juga ke kalian. Baliklah arahnya ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti etika Indonesia, coba pikirkan dari sisi internasionalnya. Impactnya seperti apa? Bagaimana kita bisa memperlakukan sesuai dengan yang harapan orang luar. Seperti itu aja harapan kita dalam proses ini. So, sekali lagi, tolong jangan presentasikan makalahnya. Tolong buat presentasi sesuai dengan waktu dan mana yang penting. Jadi kalau kita sendiri mungkin kesimpulan, opini kalian itu cukup penting dan itu sudah dibedah-bedah oleh Pak Felix di dalam strukturnya. Jadi kalau kita lihat yang paling awal itu satu contohnya pendahuluan, kedua adalah dan sampai terakhir adalah opini dan review. Nah disitulah mungkin kita juga ingin mengenal seberapa jauhkah pengertian kalian terkait etika bisnis berbasis opini mahasiswa, bukan profesor. Kita juga mengerti di dalam satu semester kita ngebut ya belajar etika bisnis. Seperti kemarin Pak Seno bilang, wah ini cepet banget ya belajar good corporate governance. But that's the way it is, sekilas, tetapi kan kalian bisa juga membaca terus dari topik itu kalau memang cukup menarik nantinya demi untuk membangun bisnis Anda sendiri mungkin. Demi untuk membetulkan bisnis orang tua mungkin. Atau kalau kalian bekerja nanti di perusahaan, mungkin demi perusahaan itu sendiri yang kalian bisa menyajikan konsep-konsep etika bisnis yang mungkin bisa membantu. Bukan sok pinter ya, tetapi kembali ke sudah ada dasarnya, makanya kalian bisa menggali ulang topik-topik yang terkait nanti kalau kalian bekerja atau tadi kembali ke terkait dengan mata kuliah yang selanjutnya seperti green marketing ya dan banyak ya seterusnya. Karena kemarin satu dari kalian sudah mengaitkan ya bukan di kelas ini, di kelas yang lainnya sudah mengaitkan mata kuliah lainnya dengan etika bisnis. Nah, begitulah harapan kita. Semua mata kuliah yang di FEB ini pasti ada kaitannya. Itu harapan kita untuk kalian menjadi mahasiswa yang lebih komplit untuk menghadapi masa depan. Bukan cuma tahu secara teori, tetapi secara aplikasinya. Makanya di UAS ini kita menggunakan kasus ya Pak. Ya, bukan cuma tanya jawab, intinya bukan itu. Tapi kalau kita lihat kasus yang sudah terjadi, karena kita kemudian kita bisa bedah ulang, kemudian melihat masa depan kalau saya menjadi bos di perusahaan ini berbasis etika bisnis, apa yang kita bisa buat? Nah, disitulah kesimpulan atau opini yang nanti kita harapkan lebih banyak dipresentasi. Jangan presentasikan kasusnya, karena kita sudah tahu Pak Felix dan saya itu sudah memilih kasusnya. Jadi kok diulang kembali ke kita, ya buat apa, kita tahu kok. Kecuali kamu ada kenalan dari perusahaan itu yang bilang, ini saya ada sumber yang lebih menarik dari apa yang mungkin pernah disajikan di internet, silakan. Tetapi luar dari itu jangan cuma copy paste yang sudah ada. Tolong mengolah menggunakan design thinking. Itu aja. Terima kasih.
Baik, Selamat terima mencoba. kasih. Iya, terima kasih Pak Jasmine. Ini luar biasa tambahnya mahasiswa ya. Jadi waktunya maksimal itu 30 menit, untuk presentasinya itu hanya 20 menit ya, karena 10 menit akan dipakai oleh saya dan Pak Jasmine untuk pendalaman ya. Jadi maka dihitung sendiri. Kalau 20 menit bagi 5 orang berarti satu orang berapa menit ya. Loh kok sedikit ya. Maka betul tadi bahasa saya adalah prioritas. Jadi prioritas mana yang terpenting. Jangan mengulang apa yang sudah tertulis di makalah. Kami sudah membacanya. Jadi apa yang butuh kamu tekankan dari makalah tadi ya. Penekanannya di mana? Prioritas mana yang mau disampaikan begitu ya. Oke, terima kasih Pak Jasmine untuk tambahan waktu. Sekarang sekali lagi karena kalian sudah harus mulai bekerja, kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Ada yang mau tanya? Dan kalau sudah kelas ini berakhir, kalau masih mau bertanya, jangan sungkan untuk WhatsApp ya, masih bisa, Betul. atau taruh di post. Karena kita Ya. masih memantau 2 porsi di post ataupun di WhatsApp-nya, WhatsApp group-nya. Jadi kami akan menilai itu pada waktu UAS. Sebelum UAS itu peran kami bukan penilai, tetapi kami pembimbing kamu. Dosen pembimbing. Kami siap akan membimbing kamu. Kalau ada pertanyaan kami siap support. Ya. Batas terakhir pada waktu jam UAS. Disitulah kami sudah tidak bisa membimbing lagi. Kami dengan Pak Jasmine, saya dengan Pak Jasmine itu sudah sebagai sederhananya juri lah. Sudah kami siap menjuri. Begitu. Sebelum itu posisi kami sebagai pembimbing. Kami siap ya membantu kamu untuk persiapan UAS. Begitu. Baik, Pak Jasmine ada tambahan lagi? Tidak ada? No. Harus jalankan dengan apa harus have fun ya waktu menjawab Betul, ini. Jadi betul. terimalah tantangan ini sebagai sesuatu yang menarik, bukan aduh kok satu lagi beban. Iya, kita pakai perspektif yang positif begitu ya. Yep. Ini suatu tantangan begitu. Ya, terima kasih Pak Jasmine untuk tambahannya ya, apa yang harus kalian persiapkan untuk UAS nanti ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, inilah yang kita inginkan ya. Kamu bisa mempresentasikan sesuatu yang luar biasa, bukan menceritakan kembali isi makalah ya. Oke, baik, itu saja untuk materi review perkuliahan kita minggu ini. Kita akan berjumpa langsung UAS ya. Pak, kalau sebelum UAS mau konsultasi, boleh silahkan ya. Selama mulai sekarang sampai menjelang UAS kita sebagai pembimbing, dosen pembimbing, kita siap membimbing kamu, siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari kamu, gitu ya, konsultasi dari kamu. Tapi nanti setelah UAS, posisi kami sebagai sederhananya juri, ya, kita langsung menilai begitu, ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan. Saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih mahasiswa untuk pertemuan kita saat ini ya. Kita akan jumpa pada waktu UAS ya. Terima kasih, selamat pagi.